Sumber informasi gampang banget didapatkan, tapi ternyata ada sedikit yang mengganggu hati aku gitu ya. Kan karena ceramide ini lagi tren di tahun ini, dia tuh bisa mengatasi semua jenis kulit kalian. Kalau untuk kulit kering itu gampang rawatnya, nggak perlu ribet-ribet. Kalau misalnya kalian punya kulit kering, kalian bisa pakai hyaluronic acid. Hai Amici, balik lagi di channel YouTube aku, Jiglisius. Hari ini aku bikin videonya bare face, tapi aku nggak akan bikin tutorial sih. Aku mau ngebahas tentang kandungan-kandungan skincare yang harus kalian tahu sebelum kalian ngeborong skincare, sebelum kalian dengan nafsu membeli segala macam skincare. Karena ini menjadi keresahan aku juga, banyak iklan-iklan yang kayak misunderstanding atau misleading karena tren aja, tapi dibikin jadi seolah-olah satu kandungan ini bisa banget mengatasi segala macam permasalahan kulit. Nah, daripada salah, kita akan bahas di video ini. Tapi sekali lagi, kalau misalnya kalian mau nambahin atau misalnya mau ngasih kandungan favorit kalian, kalian bisa tulis juga di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan follow juga Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sekarang kita langsung ke videonya. Yuk! Aku pribadi memulai perjalanan skincare aku tuh karena berjerawat, trial error, mencoba segala macam, mencari informasi dari manapun, karena sumber informasi itu dulu nggak kayak sekarang. Nah, sekarang sumber informasi gampang banget didapatkan, tapi ternyata ada sedikit yang mengganggu hati aku gitu ya. Skincare tuh kan tren-trenan ya, kayak beberapa tahun lalu trennya itu retinol, terus waktu kapan trennya itu salicylic acid, terus kemarin-kemarin juga hyaluronic acid. Nah, aku mau mengingatkan, walaupun trennya berubah-ubah, tapi kandungan skincare itu punya spesifikasi manfaatnya sendiri-sendiri. Bukan karena ceramide ini lagi tren di tahun ini, dia tuh bisa mengatasi semua jenis kulit kalian gitu. Aku udah pernah bahas tentang ceramide juga, jadi di video ini mari kita bahas. Videonya harusnya sih nggak panjang ya, karena aku cuman mau menyebutkan kandungan-kandungannya aja. Oh iya, tambahan, kalau misalnya kalian butuh juga tips and trick gimana cara pakainya lebih maksimal, produk apa yang jangan digabungin, yang ini harusnya pakainya malam atau siang ya, kalian tulis di kolom komentar. Kalau misalnya banyak yang komen, nanti aku bikinin videonya. Oke, yang pertama adalah untuk yang punya kulit berjerawat. Tapi balik lagi, kalian tuh harus tahu dulu penyebab jerawatnya apa. Apakah karena kulitnya skin barrier-nya rusak atau apa, kalian juga jangan lupa menelusuri itu. Nah, ini yang mau aku bahas itu adalah untuk kulit yang berjerawat, tapi kayaknya bakal mirip-mirip dengan yang punya kulit berminyak. Yang pasti kalau misalnya kalian punya kulit berjerawat, kandungan yang untuk kulit berjerawat itu adalah salicylic acid, tea tree, retinol. Buat yang belum tahu, retinol itu bukan cuma buat anti-aging, tapi itu works juga buat jerawat. Sulfur, niacinamide, benzoyl peroxide, succinic acid. Succinic acid ini baru aku temukan di beberapa skincare Korea sih. Dan centella asiatica. Centella asiatica itu bisa menenangkan, karena si centella asiatica ini bisa mengurangi inflamasi di kulit wajah kita kalau lagi berjerawat. Nah, tambahan juga untuk yang punya kulit berjerawat, kalian bisa rutin pakai AHA BHA karena itu works banget. Nah, yang berikutnya yang paling sering dikomplainin adalah yang punya kulit berminyak. Kayaknya kulit berminyak itu cenderung lebih kayak gampang berjerawat. Kandungan-kandungannya mirip, kalian bisa pakai retinol juga, tapi retinol itu memang cocok-cocokan, tidak semua orang cocok pakai retinol. Vitamin C, HA atau hyaluronic acid, salicylic acid, sulfur, niacinamide, AHA BHA, calendula, dan juga dimethicor. Nah, selanjutnya yang mau aku bahas adalah untuk mencerahkan kulit. Untuk mencerahkan kulit ini tuh mirip-mirip kandungannya dengan yang kalian yang punya kulit, misalnya warna kulit gak merata, atau punya bekas jerawat, atau kulitnya itu ada flek-fleknya. Kandungan-kandungannya mirip karena kalian harus fokus sama produk-produk untuk mencerahkan. Yang bisa dipakai udah pasti alpha-arbutin, vitamin C, tranexamic acid, SIM Y377, retinol, kojic acid, red berries complex, licorice, dan azelaic acid.
Nah, kandungan-kandungan ini bisa kalian catat. Jadi maksud aku gini loh, kalau misalnya kalian lihat sesuatu yang memang lagi hits, kalian harus lihat dulu sebenarnya ini tuh fungsi utamanya apa sih gitu. Jangan karena kalian lagi struggling sama jerawat, terus dengan gampangnya kalian, ya udahlah yang penting mah kulit aku pakai yang melembabkan, yang penting skin barrier-nya sehat. Yes, aku setuju skin barrier itu harus banget sehat karena akan mempercepat penyembuhan jerawat. Tapi balik lagi, kalau misalnya kalian jerawatan, kalian butuh zat aktif yang memang fungsinya itu untuk membunuh bakteri, yang fungsinya itu memang untuk antiinflamasi, yang fungsinya itu memang untuk ngeringin jerawat supaya jerawatnya nggak muncul over and over lagi gitu. Banyak yang bilang kalau untuk kulit kering itu gampang rawatnya, nggak perlu ribet-ribet. Kata siapa? Kulit aku itu tergolong kering. Kalau misalnya dehidrasi dia akan berminyak parah, dan sedikit tricky kalau lagi jerawatan itu bakalan lama banget sembuhnya. Itu pengalaman aku pribadi ya. Jadi kalau treatmentnya salah itu juga sama gitu, akan seperti kayak jebakan Batman. Kandungan-kandungan yang bisa kalian pakai kalau misalnya kalian punya kulit kering, kalian bisa pakai hyaluronic acid, glycerin, glycolic acid, aloe vera, lactic acid, dan juga green tea. Terus kalian juga bisa pakai ceramide karena itu tuh produk-produk yang bisa nge-moisturize, menghidrasi kulit wajah kita juga. Dan saran aku kalau misalnya kalian memang punya kulit kering, coba tambahin toner yang menghidrasi karena itu bener-bener game changer banget di urutan skincare kalian. Jangan beralasan aku nggak mau pakai skincare berlayer-layer, tapi toner tuh penting banget untuk menjaga pH kulit kita. Dan yang terakhir ini adalah untuk wanita-wanita atau pria-pria yang sudah seumur aku ya. Ini adalah skincare untuk anti-aging. Kira-kira anti-aging perlu pakai apa aja sih? Kalau anti-aging tuh biasanya kulitnya udah ada garis-garis halus, ada flek hitam, warna kulit tidak merata, kusam. Karena kandungan-kandungan terbaik di dalam tubuh kita tuh udah mulai berkurang. Yang pasti itu SPF. SPF itu sunscreen. Wajib pakai sunscreen 2 jari di pagi hari, terus udah gitu kalian bisa reapply sunscreen. Terus yang kedua, retinol. Itu wajib sih kalau misalnya kalian cocok. Bisa diganti juga dengan bakuchiol, terus kalian juga bisa rutin pakai vitamin C di pagi hari. Kalian bisa rutin pakai peptide, bisa pakai niacinamide juga, AHA/BHA, hyaluronic acid, vitamin E, dan kolagen. Nah, kalau misalnya ada kandungan-kandungan yang pengen kalian tambahin, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Nanti juga sambil aku pikirin ya, kandungan apa lagi ya yang kira-kira perlu aku tambahkan. Karena sekarang tuh teknologi semakin banyak, kandungan-kandungan skincare juga makin canggih-canggih, formulator-formulatornya juga makin hebat-hebat. Jadi mungkin video ini nanti 6 bulan lagi tuh akan muncul kandungan-kandungan baru yang tidak masuk ke dalam video ini. Tapi so far semoga video ini bisa membantu kalian. Nah, paling segitu dulu videonya. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Kalau misalnya masih ada yang kurang ngerti, mau nambahin, kalian bisa tulis di kolom komentar. Sama satu lagi nih, menurut kalian perlu nggak aku bikin updatean skincare-nya tuh kandungan-kandungannya, cara pakainya gimana, atau apa aja yang jangan di mix and match. Kalau misalnya kalian perlu videonya, tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!